Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur lagi buat hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman. Nah saudara, kita tidak diselamatkan karena percaya. Namun yang benarnya dan kenyataannya kita ini disadarkan Tuhan. Dan lalu kemudian kita menyadarinya bahwa kita diselamatkan hanya dengan percaya. Kemudian yang perlu juga saudara ketahui bahwa bukan pula pertobatan yang menyelamatkan saya atau menyelamatkan saudara dan kita semua. Pertobatan itu sesungguhnya hanyalah tanda dan reaksi bahwa saya dan saudara menyadari yang telah Allah perbuat di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, bahayanya di sini adalah jika kita menekankan kepada akibatnya dan bukan kepada sebabnya. Saya mau tanya, apakah ketaatan, kekudusan, dan pengabdian kita yang membuat kita benar di hadapan Allah? Bukan, dan nonsen kalau demikian. Kita ini diperdamaikan dengan Allah karena sebelum semuanya itu, Kristus telah mati bagi kita. Ketika saya berbalik kepada Allah dan percaya serta menerima apa yang Allah nyatakan, maka mujizat keselamatan melalui salib Kristus langsung menempatkan saya dalam hubungan atau posisi yang benar dengan Allah. Tidak menunggu saya baik dulu, tidak menunggu saya bertobat dulu dan mengakui Dia Tuhan dulu. Dan sebagai hasil dari mujizat anugerah Allah tersebut, saya dibenarkan bukan karena saya menyesali dosa-dosa saya atau saya telah bertobat, tetapi karena apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya. Roh Allah itulah yang membawa pembenaran dan olehnya membawa saya kepada pertobatan sehingga saya tahu, artinya saya metanoia, saya efata, artinya saya terbuka mata rohani saya bahwa saya ini telah diselamatkannya, telah dipilihnya. Walau bagaimana hal itu bisa terjadi, saya tidak tahu. Jadi saudara, keselamatan yang datang dari Allah tidak didasarkan kepada logika kita manusia, apalagi kepada perbuatan-perbuatan kita manusia, tetapi kepada korban kematian Yesus Kristus. Kita dapat dilahirkan kembali semata-mata hanya karena karya penebusan Yesus Tuhan kita. Orang yang berdosa siapapun dia dapat diubahkan menjadi manusia baru, bukan karena pertobatan mereka atau kepercayaan mereka, tapi oleh karena pekerjaan Allah yang ajaib yang Dia kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang mendahului semua pengalaman rohani kita itu. 2 Korintus 5, 17-19. Jadi kepastian mutlak dan utama dari pembenaran serta pengudusan itu adalah Allah sendiri. Kita tidak perlu mengusahakan sendiri hal-hal itu karena semuanya itu telah dikerjakan Allah di dalam dan melalui karya penebusan dan salib Kristus. Maka sebagai implikasi dan konsekuensi logisnya ada 3. Yaitu yang pertama, bahwa orang yang diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah, yang adalah orang percaya itu tidak akan hilang keselamatannya dan kemuliaannya. Mengapa? Karena Allah lah yang mengerjakannya. Allah lah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan membawa dia kepada kemenangan. Yang kedua, orang yang diselamatkan dan dibenarkan Allah yang adalah orang percaya itu pasti imannya dan karakternya akan progres, akan dinamis dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tidak mungkin ya rohani makin mundur, tidak. Walaupun dia masih jatuh dalam dosa, tapi dia akan terus maju, dia terus akan menyucikan diri, menguduskan diri, mohon pengampunan dalam rangka semakin disucikan oleh Tuhan dan semakin disempurnakan sebagaimana serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, orang yang diselamatkan dan dibenarkan Allah yang adalah orang percaya pasti tidak akan bisa tenang dan tidak akan sejahtera ketika melihat ada kesusahan, ada penderitaan, ada ketidakadilan, terlebih melihat mereka yang terhilang belum diselamatkan dan akan binasa.
Maka sebagaimana Paulus, demikianlah seharusnya ciri dan identitas orang yang dibenarkan dan diselamatkan itu. Dia pasti akan gelisah dan marah, bahkan menderita, bahkan merasa berdosa, serta celaka jika dia tidak memberitakan Injil kepada mereka. 1 Korintus 16 ayat 9, Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu mari saudara, renungkanlah apakah engkau adalah orang yang sudah dibenarkan dan sudah benar-benar diselamatkan oleh Allah. Maka untuk memastikannya, saudara dapat melihat kembali firman Tuhan ini. Yang pertama, apakah pemahaman teologi tentang dibenarkan Allah itu atau tentang pembenaran Allah itu sudah engkau alami dalam hidupmu atau tidak? Dan yang kedua, apakah 3 ciri dan tanda orang yang dibenarkan Allah itu ada dan semakin hidup dalam dirimu? Jika itu ada, maka bersyukurlah dan hidupilah itu terus. Tetapi jika tidak, mari, inilah waktu dan kesempatannya. Mintalah belas kasihannya, sehingga dia berbelas kasihan dan akan mengasihanimu dan akan membenarkanmu. Semoga dan kita berharap Tuhan sungguh-sungguh boleh mengaruniakan kasih-Nya, kemurahan-Nya bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami dan mampukan kami Tuhan untuk memahami akan karya Allah, sehingga tidak ada satupun kami untuk berbangga diri, bermegah diri, tetapi semakin kami rendah hati untuk sungguh dipakai oleh-Mu menjadi apa saja bagi kemuliaan-Mu, karena kami ada oleh karena-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.